Shalom saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan kepada jemaat yang juga yang di rumah maupun yang di luar kota. Shalom untuk kita semua. Suatu kemurahan Tuhan bagi kita. Kita masih dapat untuk datang kepada Dia, bersyukur, memuji Dia, menyembah Dia. Suatu kemurahan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita, bahwa hanya Dia yang menjadi harapan dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tak akan sia-sia segala harapan kita dalam Dia. Takkan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menolongku. Terima kasih Bapak. Ku percaya Kau Tuhan, tak ada yang mustahil. Percaya tiada yang mustahil. Bila ada Yesus, percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Percaya tiada yang mustahil. Bila ada Yesus, percaya kasih-Mu yang sempurna di dalammu. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menolongku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menolongku. Puji Tuhan. Saudara saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan iman kita bahwa Yesus adalah suatu harapan. Sia-sia kita melakukan percaya kepada Dia. Tiada yang mustahil. Ada Yesus, percaya kasih-Mu yang sempurna
Jawab Yesus, takkan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh, karena Yesus menguatkan imanku. Dan
Terima kasih Bapak. Benar Bapak bahwa ketika kami berharap kepadamu, itu bukanlah suatu hal sia-sia Bapak dalam hidup kami. Bahwa pertolongan harapan hanya di dalam tangan-Mu, hanya dari dalam-Mu ya Bapak. Ini iman kami, ini pengharapan kami Bapak. Biarlah Engkau hadir juga di tengah-tengah kepada kami. Kau yang berkati kami. Kuduskan kami untuk layak melayani Engkau Bapa. Berkati juga sidang jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan juga menolong mereka. Biarlah hari-hari mereka semakin berharap dan mengetahui bahwa hanya di dalam mula pertolongan yang sejati Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami Bapa. Kami siap untuk mulai ibadah kami dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Shalom sidang jemaat Tuhan. Bagian rumah luar kota, kita kasih kita untuk memuji Tuhan. Bersyukur Dia, Dia, karena Dia baik. Dia terlalu baik dalam hidup kita. Kita baik, Dia baik. Terima kasih.
kembali duduk. Puji Tuhan, berlaining jadi iman kita bahwa hanya Dialah yang menjadi kekuatan dan mazmur kita, dan hanya kepadanya lah kita percaya. Bentar kita akan mendengar firman Tuhan. Nyanyikan pujian kita, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Bersoraklah baginya, pujian umat bersama di raja. Setiap hari ku memuji
janji-Mu yang selalu kami pegang, yang selalu kami percaya. Iman kami berkata bahwa semua yang Engkau firmankan, ya dan amin. Engkaulah penolong kami, Engkaulah pelindung kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Maka hanya kami kembalikan segala pujian, segala hormat dan syukur kami hanya kepada Engkau Allah Tritunggal, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang kami sembah. Bersyukur, berterima kasih pada sahabat-Mu yang mulia ini Tuhan. Oh, terima kasih. Di tengah-tengah banyaknya jiwa kami gundah gulana, gelisah, tidak menentu, khawatir. Tetapi pada sahabat semacam ini, sungguh jiwa kami menjadi tenang Tuhan. Hati kami menjadi sabat Tuhan, mendapatkan ketenangan, kelepasan dari Engkau pada hari ini. Maka betapa ruginya kami Tuhan jika saat-saat seperti ini kami abaikan begitu saja. Tuhan, tolong seluruh sidang jemaat-Mu ya Allah, di tengah-tengah kebimbangan, kesulitan dan kebingungan ini, jangan sampai kami bertambah rugi. Biarlah kami dengan antusias untuk datang beribadah kepada-Mu, meski secara online, meski tidak bisa hadir dalam persekutuan yang bersama-sama dalam gereja, tetapi kami menikmati kebaikan Tuhan. Dan hari ini kembali kami akan digembalakan oleh firman-Mu. Tuhan, Engkaulah penolong kami. Pertolongan yang bisa menolong hanya di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami mau persiapkan hati kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Penolong Tuhan ialah diri-Mu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita sama-sama katakan, saat ku dalam kesesatan, Engkau mengharapku dalam kesesatan. Katakan dengan jujur jemaat, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Jujur kepada Tuhan saat badai hidup menerpa, masih ada
Pertolongan dari manusia tidak bisa diandalkan. Saya selalu mengatakan, dan memang Alkitab mengatakan, jangan coba-coba mengandalkan kemampuan kita. Jangan coba-coba mengandalkan kuda-kuda dari Mesir. Jangan coba-coba mengandalkan kemampuan, kekuatan manusia, akal budi, harta, kekayaan. Karena semuanya sangat terbatas. Karena semuanya sia-sia. Tetapi pertolongan yang sungguh-sungguh bisa menolong hanyalah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Mari kita membaca firman penggembalaan pada Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 20 sampai ayat 26. Lalu kita melompat sedikit ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Sidang jemaat yang ada di rumah juga dengan sukacita bukalah Alkitab saudara. Iman timbul dari mendengar, membaca firman Allah, bukan penjelasan pendetanya, tetapi dari firman Allahnya. Penjelasan pendeta enlightening, menerangkan, lebih menerangkan karena akal budi manusia perlu dibantu. Tetapi yang menumbuhkan iman itu bukan penjelasannya, tetapi firman Tuhannya. Mari dengan sukacita saya akan membaca ayat 20 sampai 26. Nanti jemaat membaca ayat 32 sampai 34. Kisah Para Rasul pasal 7. Ayat 20 sampai 26 saya yang membacakan demikian. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Ayat 32-34, 2 ya. Akulah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka kamu telah Musa, dan dia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatmu di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan putus ke tanah Mesir." Iya, pertolongan yang bisa menolong. Musa ingin menolong, tetapi tidak tertolong. Tetapi ketika Tuhan menolong, maka bangsa Israel benar-benar bisa keluar dari tanah Mesir. Ada banyak pertolongan yang ditawarkan oleh dunia. Ada banyak bantuan-bantuan yang bisa dilakukan oleh orang. Bantuan memberikan sembako, bantuan memberikan fasilitas dan sebagainya. Ada banyak bantuan-bantuan. Tetapi kita perhatikan bantuan itu selalu terbatas. Selalu terbatas, bahkan seringkali di belakang dari bantuan-bantuan itu seringkali ada hal-hal yang justru bisa merugikan kita. Maka pertolongan yang bisa menolong dari ayat yang kita baca ini hanya ada di dalam Tuhan. Mari kita melihat seperti apa pertolongan yang bisa menolong kehidupan kita. Sidang jemaat yang ada di rumah, perhatikan baik-baik. Sungguh-sungguh hari-hari ini engkau bisa melakukan apa-apa. Engkau boleh mengerjakan sesuatu, engkau bisa mengupayakan sesuatu. Tapi ingat, apapun itu terbatas. Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan?
yang tidak terbatas. Mengapa kita seringkali mengabaikan Tuhan? Coba sejenak kita merenung dan tenang. Di dalam kekalutan, di dalam kesulitan, dan upaya-upaya untuk kita mencoba mencari jalan keluar. Coba tenang sedikit. Tenang sebentar. Dan berkata, penolongku hanyalah Engkau Tuhan. Kami hanya berupaya, menolongku hanya Engkau. Maka jiwa kita akan tenang. Mengapa pertolongan yang bisa menolong ini hanya di dalam Tuhan? Pada ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-31 tadi. Dari ayat-ayat yang kita baca, saya bisa simpulkan. Pertolongan yang bisa menolong itu adalah pertolongan yang tidak bersumber dari manusia. Bukan bersumber dari manusia. Walaupun ada upaya dari Musa untuk menolong bangsanya, pada ayat yang ke-23 diberikan keterangan oleh penulis Kisah Para Rasul dengan jelas. Keterangan waktu ini bukan hanya disematkan untuk sia-sia tanpa pengertian, tetapi saudara dikatakan setelah Musa berumur 40 tahun. Saudara perhatikan, pertolongan manusia itu tidak tepat waktu. Makanya dia tidak bisa menolong. Tidak tepat waktu. Kemana aja loh? 40 tahun. Perhatikan baik-baik. Setelah 40 tahun baru muncul keinginan dari Musa untuk melihat saudara-saudara. Pertanyaan saya, kemana aja lo? Kemana aja lu? Kemana aja kamu? Oh enggak Pak, kan Musa nunggu dia dewasa dulu. 40 tahun bukan dewasa lagi. Tapi dia kan masih sekolah. Studi sudah selesai di usia 25 tahun, 27, 30 tahun. Kemana aja kamu? Manusia terlihat ingin menolong. Tetapi waktunya bukan waktunya kita. Waktunya adalah waktu dari Tuhan. Perhatikan baik-baik, Musa ingin menolong. Kalau saya coba agak liar dalam penafsiran ini, di usianya yang ke-40 tahun, Musa coba ingin mencari pencitraan. Musa coba ingin mencari jati dirinya dengan cara melakukan pendekatan kepada orang-orang Israel sebangsa. Karena dia baru muncul di usianya yang ke-40 tahun. Sudah begitu matang, sudah begitu nyaman. Di Mesir begitu enak menjadi pangeran, mendapat pendidikan yang layak dan sebagainya. Musa terlupakan. Pertolongan manusia bisa tidak tepat waktu, bisa terlalu cepat, bisa terlambat. Musa pahlawan kebagian. Perhatikan saudara, dari sisi waktunya dia sendiri, kepeduliannya, dia terlambat. Tapi dari sisi ingin menolong, entah motivasinya apa, ingin menolong bangsanya, terlalu pagi. Ini manusia. Kepagian sudah. Terlalu cepat, karena apa? Terlalu cepat karena tujuan Allah belum tercapai. Ingat baik-baik saudara-saudara, sidang jemaat yang ada di rumah. Kesulitan, penderitaan khusus, pelan-pelan saya kalimatkan, khusus bagi orang percaya, itu selalu punya tujuan. Amin saudara. Jangan pernah ketika kita orang Kristen loh ya, orang Kristen mendapat masalah, mendapat kesulitan, jangan cepat-cepat langsung paranoid, langsung curiga kepada Tuhan. Tidak mungkin. Namanya orang Kristen, kalau diizinkan ada masalah, mesti ada tujuannya. Supaya filosofi, supaya cara berpikir kita berbeda. Ketika kita menghadapi kesukaran yang bukan karena dosa, maka ada tujuan Allah. Amin saudara. Maka sebelum tujuan Tuhan itu berhasil, maka sebelum tujuan Allah itu kepada bangsa Israel selama 400 tahun lebih diperbudak di Mesir, tujuannya belum tercapai, waktunya belum tercapai, tidak ada yang boleh cawe-cawe. Termasuk orang hebat seperti Musa, termasuk orang yang pintar seperti Musa, tidak bisa. Terlalu pagi, terlalu cepat. Tuhan pemilik hidup kita.
ada satu tujuan yang Tuhan siapkan untuk kita di balik kesukaran. Amin. Ada tujuan. Nah, kalau saya ringkaskan sedikit, tujuan Allah yang paling dekat yang bisa kita lihat di sini adalah supaya bangsa Israel berteriak dan kembali kepada Tuhan. Nah, saudara perhatikan, walaupun tidak dicatat di sini, tetapi dalam kisah perjalanan Israel setelah keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Ini satu tanda bahwa ternyata selama ini ketika mereka di Mesir, mereka telah menyembah berhala. Apa yang mereka katakan ketika mereka baru keluar dari Mesir? Mereka bilang apa? Mole. Ngerti mole? Pulang. Loh, kenapa pulang? Kata Om Musa, bawang pre. Apalagi? Rawon. Nggak ada ya, belum ya. Apalagi? Kami teringat kepada kuali. Oh, saudara lihat. Cukup sampai di sini enggak? Apa yang paling mereka ingat dan terjadi di padang gurun? Apa? Kami teringat lembu emas kami. Kami teringat tentang Tuhan kami. Kami teringat tentang ibadah kami, saudara perhatikan. Ngeri. Tujuan Allah yang paling dekat, yang paling pertama adalah apa? Supaya bangsa ini segera kembali kepada Tuhan. Dengan perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir, mengapa belum diakhiri oleh Allah? Belum ada yang teriak. Masih nyaman-nyaman aja. Walaupun jadi budak waktu itu, perhatikan baik-baik. Walaupun jadi budak waktu itu, enak. Jadi jangan yang langsung kita pikirkan diperbudak, itu masa-masa terakhir aja, masa-masa terakhir. Ketika masa-masa kesulitan di akhir-akhir, ganti, rajanya ganti. Dari Firaun yang pertama di zamannya Yusuf, diganti. Firaun yang pertama, yang itu mati, entah Firaun Ramses atau apa, terus meninggal, baru yang ini. Baru yang kejam itu yang terakhir-terakhir ini. Nyaman, enak bangsa Israel di zamannya Yusuf. Tetapi keenakannya mereka membuat mereka menyembah berhala. Ketika raja yang baru muncul, Musa sudah semakin besar. Musa coba ingin menolong ketika kesulitan mulai muncul. Musa turun. Tuhan bilang, bro, kepagian. Belum waktunya. Pertolonganmu terbatas. Nolong satu Israel yang dianiaya satu orang Mesir. Terbatas. Aku ingin menghasilkan kemenangan yang besar. Amin. Tujuan Allah yang pertama supaya kita kembali kepada Tuhan. Mungkin engkau menghadapi kesulitan. Saya menghadapi kesulitan. Anak-anak muda menghadapi kesukaran. Yang pertama, jangan salahkan Tuhan. Yang paling utama yang harus kita renungkan adalah, Tuhan, aku telah berdosa. Tuhan, apa kekuranganku yang perlu kuperbaiki? Itu bagus. Itu bagus sekali. Di dalam rumah tanggamu ketika engkau menghadapi kesulitan, kenapa pasanganku kayak gini? Biasanya nggak kayak gini. Jangan cepat-cepat, memang dia ini. Memang dulu kan namanya kalau keluar rumah itu selalu kaki kiri duluan. Makanya anaknya gini. Sebentar dulu. Iya kan? Begitu ada masalah yang dicek apa? Riwayat hidup. Cek dulu riwayat hidup. Iya, waktu lahir kakinya duluan. Makanya ini orangnya sulit dibilang. Itu nomor sekian lah. Nomor 156.556. Yang paling pertama itu untuk diri kita. Selalu Tuhan mengerjakan kebaikan dari setiap peristiwa. Langsung kita bilang, Tuhan, kurangku sebagai suami apa supaya aku perbaiki lagi. Tuhan, kurangku sebagai orang tua apa? Kenapa anakku kok bandel sekarang? Kurangku sebagai pendeta apa? Kok jemaat ini mokong, malas. Mungkin aku masih malas berdoa. Begitu yang paling benar. Tujuan Allah yang pertama, supaya mereka berteriak.
Dan yang kedua, Tuhan ingin memberikan kemenangan bukan sekedar kemenangan. Tuhan kita itu punya cara, Tuhan kita itu punya gaya, dalam tanda petik saya katakan, dia suka kemenangan besar. Amin saudara. Tidak suka menang kecil-kecil. Dia ingin kemenangan besar. Coba kita baca Kejadian. Ini yang Tuhan katakan membuatkan kepada Abraham ketika dia bernubuat tentang bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 14. Monggo sedoyo semuanya kita baca sama-sama. Dua ya. Firman Tuhan kepada Abraham. Keras, ketahuilah ya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Terus? Dan kalau mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun. Ya, perhatikan. Waktunya Tuhan jelas. 400 tahun. Jangan kamu buat 399 tahun 11 bulan. Prematur. Pertolongan Allah tidak terlambat, tidak terlalu cepat. Jangan kita karbit-karbit. Biarkan proses berjalan. Biarkan proses. Ada macam-macam proses. Proses bagi Hendy ini beda dengan Ray. Ada prosesnya. Oh, ini 3 bulan udah bisa kekerasan hatinya. Pemain-pemain musik ini kan punya kekerasan hati sendiri. Saya sudah terbiasa menangani pemain-pemain musik. Saya tahu. Andre sendiri dia punya, Moses dia punya sendiri. Tapi saya silakan proses itu berjalan. Saya tidak mengotot paksakan idealismenya saya. Tapi saya lihat sekarang semuanya lihat. Luar biasa. Itu pemain bass kita tadi, belum kayak pemain bass yang di TV-TV. TV yang di kampung saya. Iya. Kadang dikasih tahu itu agak sulit. Mungkin dalam hatinya, Bapak aja nggak pernah main, kok aku yang paling banyak. Ya. Nggak apa-apa, aku tahu itu. Hatinya ngomong gitu. Tapi aku jawab gue dalam hati, ya aku sudah sampai keluar negeri. Silakan proses itu berjalan. Jangan dipercepat, jangan diperlambat. Waktunya Tuhan katakan 400 tahun lamanya. Musa jangan bikin 399 sekian. Jangan, tidak boleh. 1. Waktunya Allah. Ayat yang ke-14. 2. Ya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum terus. Dan sesudah itu mereka akan Yang keras dengan membawa dengan membawa harta benda yang banyak. Wah, luar biasa. Ternyata Tuhan menginginkan satu kemenangan yang besar. Allah kita itu punya ciri khas spektakuler. Bukan yang biasa-biasa. Dia ingin menyajikan kemenangan yang besar, kesejahteraan yang besar. Maka saudara perhatikan, tidak ada kemenangan besar tanpa masalah yang Sekali lagi saya ulangi. Kalau engkau hanya menginginkan kemenangan-kemenangan yang kecil, bukan lebih dari pemenang, ya maka ada masalah, coba kamu tangani sendiri. Ada masalah, coba kamu cari cara ini, cara ya seperti itu. Tuhan menginginkan kita menikmati sensasi-sensasi dalam mengiring Tuhan. Apa itu? Kemenangan yang besar. Lebih dari pemenang kita nyanyikan. Tapi seringkali kalau ada masalah kita agak besar sedikit, ngambeknya paling besar. Bisa enggak saudara kita melihat? Boleh enggak saya mengatakan kepada sidang jemaat, perbaiki cara berpikir saya, cara berpikir kita. Berarti filosofinya jadi begini. Semakin besarnya pergumulan yang kuhadapi, bukan karena dosa. Semakin besarnya pergumulan yang kuhadapi, semakin besar peluang kemenangan. Amin saudara. Bersorak-sorak. Hampir sama sedikit banyak dengan wanita yang melahirkannya. Semakin rasa sakit memuncak, tidak terkatakan lagi. Sudah dekat kemenangan besar. Sudah dekat ucapan syukur yang besar.
Sudah dekat rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Hari-hari ini sidang jemaat, engkau mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupmu. Orang tidak bisa diandalkan. Negara pun tidak bisa diharapkan. Ada saya melihat di postingan itu, terima kasih ya pemerintah, kami sudah mendapatkan sembako, hati saya sukacita. Begitu ditunjukin sembakonya, 1 bungkus minyak goreng, 1 bungkus beras. Dalam 1 renteng begitu, memang sembako juga. Lengkap. Tapi tidak tahu itu benar atau tidak dari pemerintah, tapi itu omongannya dia. Ini sudah lengkap. Ada beras juga sedikit. Pertolongan dari Tuhan menginginkan hal yang spektakuler. Hari-hari ini mungkin engkau sulit. Saya sebagai gembala sedikit bisa ingin merasakan kesulitan-kesulitan itu. Tapi saudara, di tengah-tengah engkau bikin ini, bikin itu, malah gelisah hati. Mengapa tidak tenang dan berkata, Tuhan, pertolonganku ada di dalam Yesus. Ayat yang ke-25. Mengapa pertolongan yang bukan dari manusia yang memberikan pertolongan yang benar? Ayat 25 tolong bacakan Mas Yedik. Yang keras ayat 25. Kisah 7 ayat 25. Kisah Rasul 7 ayat 25 yang keras supaya masuk. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Terima kasih. Tapi mereka tidak mengerti. Nah, saudara, apa? Ayat itu diawali dengan apa? Pada sangkanya, kukeranya. Pertolongan dari manusia itu hanya asumsi. Pertolongan dari manusia itu seringkali hanya anggapan-anggapan. Dicatat oleh Kisah Rasul. Di dalam kitab Keluaran kita tidak menemukan ini. Tetapi diungkapkan di dalam khotbah Stefanus. Kita melihat, aduh saya memuji Tuhan dengan firman Allah yang luar biasa. Ayat yang ini dilengkapi dengan ini. Pada sangkanya Musa. Pertolongan manusia ini seringkali asumsi. Gampangnya itu. Aku bisa menolong. Kita lihat ya. Asumsi yang pertama yang diasumsikan oleh Musa sebagai savior, berposisi sebagai juru selamat waktu itu. Asumsinya yang pertama adalah bahwa Tuhan memakai baca kan ayat 25 itu ya. Pada sangkanya Tuhan memakai dia. Ngeri kali itu. Sangka-sangka. Wah, langsung saya bilang ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, termasuk ketika saya berolahraga, ketika saya merenungkan firman ini, saudara, langsung saya bilang, aku kiranya aku dipakai Tuhan. Ini koreksi bagi kita. Pada sangkanya kamu sudah dipakai Tuhan, engkau kira engkau sudah memberikan pertolongan kepada orang lain. Padahal Tuhan tidak memakai kita. Langsung saya katakan pada diri saya berdoa waktu itu. Tuhan, mengapa harus begini firman? Pada sangkanya. Bukan berarti pelayanan yang selama ini aku lakukan sia-sia. Maksudnya, jangan kau sombong. Jangan kamu bangga. Jangan kamu merasa hebat. Itu yang dikatakan di sini. Bukan berarti, sudahlah. Daripada kita melayani terus, kita sangka-sangka kita dipakai Tuhan, ternyata enggak jelas pelayanan ini. Bukan. Tujuannya adalah ternyata lewat kisah para rasul ini, ketika Musa berkeinginan untuk menolong bangsanya, ada motivasi yang salah. Ada motivasi yang salah. Karena mungkin tidak disebutkan, sudah ada asumsi di antara orang Israel. Kita punya pangeran, ada di Mesir, ada di istana. Itu yang bisa menolong kita. Dia dengar. Iya, cocok itu, Hendy itu cocok jadi pendeta kayaknya itu. Sudah ada potongan guntingannya juga sudah. Lalu
Ya sudahlah, aku jadi pendeta aja, kata si Ray. Tiba-tiba sampai di surga, ngapain kamu sih? Loh, kok bapak nggak tahu? Aku kan ini potongannya, jahitannya sudah pas ini. Lah, kau kiranya ngerti saudara? Pada sang kamu menyanyi bagus, kata Claudia. Menyanyi bagus, sudah bagus dia nyanyi. Tapi kalau kita menyangka-nyangka, nggak pernah maju. Kita kira kita sudah paling bagus, kita kira kita sudah paling hebat, berhenti. Musa rupanya dalam posisi itu. Aku kira pada sangkanya aku ditunjuk Tuhan. Belum, Tuhan belum menunjuk dia. Dia menunjuk dirinya atau ditunjuk orang lain. Ini perhatikan saudara. Kamu kira engkau bisa jadi juru selamat bagi keluargamu dengan melakukan ini, melakukan itu. Tuhan akan mengatakan, tidak. Aku bekerja bukan berdasarkan kemampuan orang. Aku bekerja bukan berdasarkan apa yang kamu punya. Nanti saudara perhatikan, Musa dipanggil Tuhan bukan ketika dia jadi pangeran. Di mana saudara dia dipanggil Tuhan? Ketika jadi buruh. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan bersaksi itu hebat ya. Tuhan panggil saya saudara-saudara ketika ini usaha saya ketika begini. Ketika setiap kali saya mendengar, saya selalu hebat-hebat kalau orang itu bilang kau apa? Siapa rupanya kan? Aku ini adalah orang yang gagal. Aku dipanggil Tuhan dengan sebagai orang yang gagal. Saya katakan sebagai orang yang gagal, tidak punya apa-apa. Bahkan melamar apapun yang saya harapkan tidak pernah terwujud sudah. Mau jadi teknisi maintenance di sebuah perusahaan, tidak pernah berhasil. Bahkan saya pernah melamar karena sulitnya kehidupan di Pulau Batam. Saya melamar jadi cleaning service pun tidak diterima. Cleaning service. Tidak tahu Tuhan itu menghalangi atau memang tidak mengizinkan. Bayangkan, saya sudah diwawancarai. Orang dari Singapura itu sendiri, pewawancaranya HRD-nya orang Indonesia. Masih ingat saya namanya Mr. Bean. Mr. Bean. Istilahnya dulu itu personalia. Di situ terkenal Mr. Bean, orang Batak. Saya diwawancarai sendiri, langsung datang orang Singapura. Ditanya, kalian kan tidak tahu bahasa Inggris ya. Kamu bisa apa kamu? Saya lihat kamu di sini apa? Sekolah menengah teknik ya. Oh iya, bisa apa kamu? Oh saya pernah masang itu. Saya ceritakan. Itu sama si transmisi listrik bos. Ini bagus ini. Ini ya, bagus ini. Tidak tahu kenapa si Mr. Bean ini bikin apa. Tidak diterima. Bayangkan saudara. Karena nggak cocok cleaning service itu orang listrik. Nanti lantainya bisa kesetrum. Bayangkan saudara, aku orang yang gagal. Tetapi aku bersyukur kepada Tuhan. Dengan kegagalan, dengan aku tidak berdaya dipanggil Tuhan, sekarang selalu aku katakan kepada Tuhan, apa toh Tuhan? Wong aku ini dipanggil dari sebuah kegagalan. Kalaupun toh ada sesuatu yang dipanggil Tuhan dalam hidupku, bukan aku berarti Tuhan. Ketika Musa sebagai seorang pangeran menganggap dirinya adalah juru selamat bagi bangsanya, Tuhan katakan, bukan kompetensi Musa, bukan kemampuan Musa, bukan juga pengikut atau asumsi atau konstituen yang mendukung kamu untuk menjadi pemimpin yang membuat aku memilih. Tuhan bilang apa? Ketika dia lari menggembalakan domba yang bukan dombanya. Punyanya siapa? Yitro, mertuanya. Sudah gembala, pekerjaan yang paling rendah waktu itu, kemudian menggembalakan ngangon betu sewong. Disitulah dia dipanggil Tuhan. Musa. Saudara paham maksud saya?
Tuhan itu suka kesederhanaan. Tuhan itu suka kepolosan. Tuhan itu suka kerendahan hati. Dengan engkau rendah hati, engkau akan di-upgrade terus oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan-kesulitan, sarjana ekonomimu sudah tidak berguna hari-hari ini. Sarjana teknikmu nggak bermanfaat. Manajemenmu mengatur keuangan dan sebagainya tidak berguna sekarang. Mengapa tidak cepat-cepat mengatakan, Tuhan, aku takluk, aku tak berdaya. Silakan engkau bekerja menolong nikahku, bekerja menolong keluargaku, bekerja menolong ekonomi. Tuhan sangat senang melihat orang yang punya kompetensi tapi rendah hati. Amin, saudara. Tuhan senang melihat suami yang kuat tetapi rendah hati. Tuhan senang melihat ibu-ibu yang kuat, yang sangat ulet tapi rendah hati. Anak-anak muda yang punya kekuatan dan kecerdasan. Tuhan senang kalau engkau rendah hati. Yang punya skill, puji Tuhan. Bukan skill tidak berguna. Nanti skillnya dipakai oleh Tuhan. Dia kuliah di Mesir, dia sekolah di mana-mana waktu itu dengan raja, dengan pangeran-pangeran Mesir. Semua dipakai dalam leadershipnya. Ilmu leadershipnya dipakai. Semua dipakai, manajemennya dipakai. Walaupun nanti Yitro juga menasihati dia. Tidak gitu cara kepemimpinan. Jangan kamu semua pilih penatua-penatua. Dipakai semua. Tapi yang terpenting, Tuhan tidak inginkan kompetensi itu saja. Tuhan inginkan supaya engkau rendah hati. Amin, saudara. Ayo, anak-anak muda yang paling saya lihat. Saya sebagai orang, sebagai hamba Tuhan yang berprofesi juga sebagai tenaga pendidik belasan tahun ini, saya melihat anak-anak muda itu butuh waktu. Kalau kita tidak terbiasa mendidik, di tengah jalan kita bisa patah. Tetapi kalau kita biarkan dia berproses sambil kita doa, kita jaga, nanti ada waktunya kita tersenyum. Ada waktunya kita tertawa. Tapi ingat, anak muda yang mau diproses oleh Tuhan, rendah hati, amin. Mau dibentuk. Termasuk yang membentuk orang doktor ini adalah mertuanya si Yitro, yang hanya gembala, yang punya wedus, yang mungkin tidak berpendidikan seperti Musa. Harus mau. Mentor-mentor saya itu bukan orang yang punya gelar. Ada beberapa yang punya gelar. Tapi ada mentor saya juga yang tidak punya gelar. Seorang hamba Tuhan. Tetapi semua kadang-kala ilmu kita itu kita tundukkan. Karena pengalaman-pengalamannya dia, kebijaksanaannya itu menginspirasi. Apalagi itu, apalagi. Yang kedua, pertolongan yang bisa menolong itu bukan dari manusia. Ya sudah pasti bagian yang kedua ini. Pertolongan yang bisa menolong itu bersumber dari Tuhan. Amin, saudara. Ayat 32 sampai 34. Ayat 32 sampai 34 Kisah Rasul pasal 7. Mari kita ulangi baca sekali lagi. 1, 2, ya. Akulah Allah yang moyangmu, Ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Terus. Maka berkata Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Ya. Lalu firman Allah kepadanya, Tanggalkanlah kasutmu. Terus. sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah Tanah yang kudus. Terus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh Oh, luar biasa. di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka. Ya. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Mhm. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Puji Tuhan. Pertolongan yang bisa menolong adalah pertolongan yang berasal dari Allah. Amin, saudara. Jemaat yang di rumah, jemaat yang di sini katakan, pertolongan yang berasal dari Allah. Dua ya. Pertolongan yang berasal dari Allah. Seperti apa pertolongan ini? Ayat 32 dikatakan, Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini adalah indikasi Allah ingin mengatakan predikat. Allah mengizinkan penulis Kisah Para Rasul memberikan predikat kepada Tuhan, diberi nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Apa itu? Pertolongan dari Allah ini bersifat pasti, terbukti. Amin, saudara. Dua saksi menurut hukum dunia maupun hukum Alkitab sudah benar, tidak diragukan kesaksiannya.
Kalau ada 2 saksi, makanya polisi sampai hari ini harus cari 2 bukti minimal baru bisa diajukan. Sudah bisa 2 saksi, 3 saksi di dalam hukum dunia maupun hukum Alkitab kuat. 2 saksi cukup, 3 saksi kuat. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Oh, terpujilah Tuhan. Kalau saudara punya kesempatan, coba saudara baca kitab Kejadian, buktikan di sana bahwa Allahnya Abraham, apa yang terjadi kepada Abraham, Allahnya Ishak, apa yang terjadi kepada Ishak, Yakub, apa yang terjadi pada Yakub. Saudara akan menemukan bahwa pertolongan dari Tuhan ini pasti terbukti. 3 saksi kuat buktinya. Lalu apa yang mau kita ragukan? Pertolongan dari Allah sangat jelas-jelas terbukti. Mungkin adik-adik yang masih kecil-kecil belum menyadari, belum tahu. Tapi kami yang sudah beranjak, sudah dewasa ini, tidak terhitung. Tidak terhitung pertolongan Tuhan yang kami alami. Tidak terhitung. Sampai nggak bisa tulis. Ya. Banyak sekali pertolongan ketika mulai, kalau saya pribadi mulai sekolah berangkat dari Batam. Gembala saya bukan menjelek-jelekkan beliau, tapi saya selalu kesederhanaannya. Mohon maaf, Bon Sewu, kami sering makan itu mie instan dibagi 2. Itu bukan omong kosong, saya alami dengan gembala yang merintis di Batam itu. Plak, pagi dan sore. Ciri khas saya adalah plak, mie instannya dibagi 2. Lalu saya pergi ke halaman. Saya memang tanami di halaman gereja rintisan itu ubi. Ditancapin aja gitu. Karena saya ingat lagu itu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, orang bilang Indonesia tanah surga. Ya, tancapkan aja. Benar saudara tumbuh. Tapi jangan batu ya. Batu nggak akan tumbuh. Saya tanam ubi itu. Lupa. Bahkan tetangga boleh ambil. Saya ambil. Dan ubi dimasak, dicampur dengan itu, dengan mie instan. Ketika saya mau sekolah, Om, saya mau jadi hamba Tuhan. Kaget. Bagaimana? Mungkin pikiran yang pertama adalah, siapa lagi pemain musik kita? Ini gak ada, hanya saya kan. Tapi beliau juga bisa main musik. Tapi dengan berat hati, sudahlah. Tapi kamu tahu lah, Pan. Dan panggilan saya kan Pandil. Kamu tahu lah, Pan. Gak ada ongkos yang bisa om kasih. Saya mengerti. Gak tahu Tuhan bawa saya jalan-jalan. Ini gereja. Saya jalan-jalan ke nyebrang gunung ini, terus ada jalan raya, ada perumahan kosong. Jalan-jalan, duduk-duduklah saya di situ kan, di perumahan yang sedang dibangun. Duduk-duduklah saya di situ. Loh, Mas, ngapain sini? Udah lihat-lihat aja. Mau kerja? Mau. Akhirnya saya kerja bangunan dulu. Nimbun-nimbun, saya nimbun-nimbun tanah. Waktu nimbun-nimbun ngomong-ngomong sama mandornya. Repot ini tukang listrik ini. Oh, no. Loh, ini mau diinstalasi dah, Pak? Iya. Loh, aku kan instalatio. Loh, sampai ini bisa. Loh. Oh gitu dah. Ya sudah, sampai yang borong. Jadi pemborong. Dari kuli bangunan jadi pemborong. Tapi saudara, itu pertolongan Tuhan. Dihitung itu. Saya borong 2 blok. Ongkos dari itulah yang saya pakai sekolah Alkitab ke sini. Bisa saya biayai teman saya 1 ongkos ke sini. Jadi ada 2 kami sekolah Alkitab, 2 orang. Saya beli tiket. Bayangkan. Lalu yang punya pemborong bilang, sisanya nanti saya transfer ya Pak ya. Sampai hari ini gak ditransfer. Dalam hatiku, Gusti berkahi. Pokoknya saya sudah sekolah Alkitab. Masih ada lagi pernikahan saya. Untuk pernikahan ini konsultasi sama Ibu Gembala. Karena apa? 2 jam 25 menit penjelasan
penjelasannya. Pertolongan Tuhan. Apalagi anak saya lahir, pertolongan. Semua pertolongan Tuhan begitu banyak. Ada banyak saksi, itu yang mau ditekankan di sini. Abraham, Ishak dan Yakub. Mengapa kamu meragukan Tuhan yang sudah terbukti? Ada saksi-saksi pertolongan Allah. Anak-anak remaja muda yang belum punya pengalaman atas pertolongan Allah, tanya orang tuamu. Lihat kondisimu. Ini luar biasa, saudara. Saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan. Ada banyak pertolongan Tuhan tentang pelayanan kita juga, tentang anak-anak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan titipkan juga terlibat dalam hidup saya dan sebagainya. Termasuk kalian, Bunadi, semua Elbri, ini kalian semuanya. Kalian adalah pertolongan Tuhan. Orang-orang baik, orang-orang terbaik Tuhan taruh di dekat saya. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan tidak cukup waktu untuk menceritakan semua. Ayat 33 tadi 34. Tuhan punya standar. Kalau dia ingin menolong kita, standarnya bukan standar manusia. Kalau manusia, kita merekrut orang selalu melihat kompetensi, lulusan apa, bagaimana dan begitu. Kalau Tuhan tidak, apa yang Tuhan katakan? Musa, apa? Tanggalkanlah kasutmu, karena tanah engkau berdiri adalah tanah apa itu? Tanah kudus. Tanah apa kira-kira? Apa tanah yang ada di situ, di tempat ada api yang terbakar, dengan tanah yang di sana sedikit sana itu beda? Sama saja. Sama tanahnya. Lalu kenapa Tuhan katakan, Musa, tanggalkan kasutmu. Tempat itu kudus. Apa yang ingin Tuhan jelaskan kepada Musa? Standar Allah adalah penyucian. Standar Allah adalah kekudusan. Standar Allah adalah kekudusan. Saya berulang-ulang ke mahasiswa saya, ke jemaat juga saya katakan, jangan berhenti, jangan pernah minder. Kalau kamu datang dari kampung, kamu hanya makan ubi kayu, kamu hanya makan apalagi, dan bahasa Jawa itu apa? Gaplek. Gaplek apa? Gaplek di kampung saya. Apa? Gadong, pohong itu difermentasi. Bukan tape, dijadikan makanan. Tiwul, nasi jagung. Jangan minder. Aku dilahirkan dari keluarga miskin. Jangan minder. Karena standar orang dipakai oleh Tuhan bukan kompetensi yang pertama. Apa yang pertama? Kekudusan. Engkau mengerti bahwa Allah itu kudus. Allah yang kita layani itu adalah kudus. Dia menginginkan itu. Tuhan tidak inginkan ilmunya Musa. Tuhan tidak inginkan uangnya Musa. Tuhan inginkan engkau mengerti. You have to know me. Engkau harus tahu siapa aku, Musa. Beda cara kerjamu dengan Firaun. Beda. Aku Allah yang kudus. Tanggalkan kasut. Dalam tradisi Israel maupun tradisi Palestina, kalau orang sudah menanggalkan kasut, itu dia sedang ingin mengatakan apa? Orang yang mau kunjungi rumahnya atau orang yang sedang kuhadapi adalah orang yang luar biasa, orang yang suci. Dia ingin kita datang berhiaskan kekudusan. Dia ingin kita datang dengan rasa hormat kepada Tuhan. Tuhan menginginkan ini kepada Musa. Standarku adalah yang pertama, standar kekudusan. Dan yang terakhir, saya rindu tetap ingin membagikan yang terakhir ini. Poin yang terakhir, coba kita melihat ayat yang ke-34. Bagian yang terakhir kita baca sama-sama sebelum saya khotbah saya. Bagian yang terakhir, mulai dari awal saja, bagian sampai pertengahan sampai koma itu. 2 ya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh. Saudara perhatikan, standar pertolongan Allah itu terukur. Lihat, standar pertolongan Allah itu terukur dan sangat-sangat objektif. Terukur, tidak gegabah. Dia memperhatikan, dia mendengar. Kalau kita hanya dengar isu aja udah langsung.
Kalau Tuhan enggak, walaupun dia maha tahu, dia bilang kepada Musa, Musa, kamu kemarin nolong itu kan hanya melihat kan, kau lihat dipukuli orang Israel itu. Padahal jangan-jangan orang Israel itu karena malas kerja atau dia mencuri. Kamu kan enggak tanya. Begitu dipukuli oleh orang Mesir itu, kau bunuh. Coba sebandingkan. Padahal posisinya dia orang Mesir itu memang memperbudak mereka. Aku yang nyuruh kok. Dia harus taat lah. Dipukuli dia. Lalu kau datang kau bunuh. Kamu hanya melihat dari luar. Tuhan. Aku memperhatikan. Tidak cukup. Ada keterangan. Dengan sungguh. Aku mendengar. Keluh. Kesah. Terukur. Kalau Tuhan menolong kita itu akurat. Amin saudara. Akurat. Dia tahu kebutuhan si Ren. Dia perhatikan kemampuannya. Dia mendengarkan apa yang dia ngomong sama Tuhan. Jangan-jangan yang dia minta bukan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Ketika mereka sudah berkeluh kesah, ketika mereka sudah berteriak, pertolongan Allah. Saudara perhatikan. Bukan Tuhan tidak tahu masalah. Dia perhatikan. Tidak perlu teriak-teriak ke sana sini. Apa mau Anda dengarkan? Dia dengarkan. Keluh, kesah. Bukan keluhanmu. Keluh, kesah. Bahasa Indonesia coba periksa. Keluh, kesah. Berarti detail. Keluh, kesahnya itu. Keluh. Yang berbunyi maupun yang nggak bersuara. Dia tahu. Yang keluar dari mulut maupun yang masih di sini. Keluh, kesah. Yang tanpa kalimat. Nah, dia dengar. Oh, ini artinya diterjemahkan di komputernya. Oh, ini. Maka solusinya pasti pemain musik siapkan diri. Pertolongan dari Tuhan kita. Jangan kita ragu. Pertolongan yang datangnya dari Tuhan bisa kita andalkan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami aminkan firman. Terima kasih untuk kebaikan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Dan kami syukuri untuk setiap pertolongan yang Kau berikan. Ku hanyalah dirimu. Amin. Menghibur. Ku hanya Engkau Bapakku. Selalu menyertai hidupku. Ya. Kau Bapakku yang setia. Ya, Engkau setia saat kesesakan, saat kesulitan badai. Saat ku dalam kesesakan, Yang ku harap Kau Yesus mesti badai. saat badai hidup menerpa. Ada Tuhan, ada Masih ada bagiku.
Naikkan doa dan maka kami sembah, maka kami agungkan hanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima Tuhan. Mari sobatku, Engkau penolong kami, Engkau Allah yang setia. Kepadamu kami datang, kepadamu kami menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Dia, pertolongan yang pasti, pertolongan yang terukur akurat. Manusia terbatas, manusia tidak tepat waktu, manusia mengecewakan. Dia menolongku, Yesus menolongku, Allah menolongku. Dia setia. Segala pujian bagimu. Terpujilah jiwa kami bersyukur, jiwa kami bersyukur. Engkau Allah yang kudus, kami hina dan tak berdaya. Jika kami itu pertolongan-Mu, ya Allah, tidak cukup untuk menjelaskan, tidak cukup kertas untuk memuat tulisan-tulisan. Maka esok, hari ini, dan seterusnya, kepadamu kami percaya. Jika di waktu yang lalu pertolongan-Mu nyata dan ajaib, karakter-Mu yang selalu memberikan kami surprise dan keajaiban, kemenangan yang besar, selalu kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami untuk percaya, untuk beriman kepada firman dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan. Puji Tuhan, telah diberkati oleh firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Padamu hati percaya.
Pengumuman untuk kita sidang jemaat dan dimulakan secara online. Tuhan, kita akan kepada ibadah Selasa depan ini jam 7 malam, ibadah perlindungan untuk doa jam 7 malam ya. Nanti akan disambungkan secara Instagram. Kemudian hari Minggu tetap ibadah di tempat ini bagi pelayan-pelayan Tuhan, persiapkan diri dan akan nanti diupload di YouTube. Tetap kami himbau kepada setiap sidang jemaat untuk mengambil waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan walaupun tidak di gedung gereja, tidak bersama-sama. Ambil waktu untuk tetap bersekutu bersama keluarganya masing-masing untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ambil waktu, sediakan waktu dengan benar sehingga seperti firman hari ini Tuhan akan menolong kita dengan cara yang luar biasa. Itu saja pengumuman. Nanti untuk jadwal para pelayan akan dikirim di grup WA Healing Insight. Kita akan doa berkat serta kepada Bapak. Mari sidang jemaat kita berdiri dan kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bawa kehidupan kami dalam tangan. Seluruh sidang jemaat, dari bayi hingga yang lanjut usia. Tuhan, kepadamu kami percaya, maka kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Kesehatan kami, sekolah anak-anak kami, memasuki sekolah baru, usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Cukupkan makan, minum, pakai kami di tengah-tengah kondisi yang sulit ini ya Tuhan. Kami tidak meminta yang lain. Penyertaan-Mu cukup, pasti cukup bagi kami. Maka sertai sidang jemaat untuk terus berharap. Beri damai sejahtera ketenangan di dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kami percaya kepada pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Semua pelayan Tuhan, kami mohon penyertaan majelis kami yang tidak bisa bersama. Engkau juga menyertai. Terpujilah Tuhan, perjalanan kami kembali ke tempat kami. Mohon penyertaan tiba dengan selamat. Sidang jemaat arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus Allah Tritunggal yang kita percaya pertolongannya menyertai engkau sekalian. Berkat-berkatnya dilimpahkannya bagi kita. Dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Tuhan bisa membuat dan menjadikan itu berkat bagi orang yang mengasihi. Disertailah engkau, diberkatilah engkau hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus kami telah terima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa,